Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 14 Agustus 2026, serangan besar Ukraina terhadap Novorossiysk pada 12 Agustus 2026 kembali menunjukkan perubahan penting dalam dinamika perang Rusia-Ukraina. Kota pelabuhan di Krasnodar Krai itu bukan sekadar pusat perdagangan pesisir di Laut Hitam, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu pangkalan terpenting armada Laut Hitam Rusia, terutama setelah meningkatnya ancaman terhadap Sevastopol di Crimea. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia secara bertahap mengurangi ketergantungannya terhadap Sevastopol setelah pangkalan tersebut berkali-kali menjadi sasaran rudal jelajah, drone udara, dan kapal nirawak Ukraina. Sejumlah kapal penting kemudian dipindahkan atau lebih sering ditempatkan di Novorossiysk yang dianggap lebih aman karena berada di daratan utama Rusia dan berjarak lebih dari 300 km dari garis depan. Secara geografis, perhitungan tersebut memang masuk akal. Novorossiysk memilih fasilitas pelabuhan besar, pelindungan pemecah gelombang, jaringan pertahanan udara, serta infrastruktur pendukung yang jauh lebih lengkap dibandingkan sejumlah pelabuhan lain di pesisir timur Laut Hitam. Namun serangan pada 12 Agustus memperlihatkan bahwa kedalaman geografis tidak lagi memberikan jaminan keamanan seperti sebelumnya. 4 kapal perang Rusia dilaporkan rusak. Dalam operasi tersebut, Ukraina melancarkan serangan gabungan menggunakan berbagai jenis sistem tanpa awak dan rudal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut operasi terhadap Novorossiysk sebagai operasi yang unik, sementara laporan Ukraina menyatakan serangan melibatkan drone serang, rudal anti kapal Neptune, serta kapal nirawak. Menurut staf umum Ukraina, sedikitnya 4 kapal perang Rusia mengalami kerusakan, termasuk 2 fregat Project 11356, yakni Admiral Makarov dan Admiral Eisen, sebuah kapal rudal kecil kelas Buyan M, serta kapal patroli Vasily Bykov. Tingkat kerusakan masing-masing kapal belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Serangan juga mengganggu operasi terminal biji-bijian utama di Novorossiysk. Dampaknya bahkan merembet ke pasar komoditas internasional, karena Rusia merupakan salah satu eksportir gandum terbesar dunia. Setelah serangan tersebut, harga gandum berjangka Chicago dilaporkan naik sekitar 3%. Situasi ini memperlihatkan persoalan strategis yang semakin rumit bagi Moskow. Kapal perang, infrastruktur ekspor biji-bijian, dan fasilitas energi berada dalam satu kawasan pelabuhan yang sangat penting, sehingga Novorossiysk menjadi sasaran bernilai tinggi. Armada Laut Hitam semakin sulit mencari tempat aman. Bagi Angkatan Laut Rusia, persoalannya bukan hanya mengenai kapal yang rusak, tetapi juga sulitnya mengganti aset tersebut. Berdasarkan konvensi Monterrux, terdapat pembatasan khusus terhadap pergerakan kapal perang negara yang sedang berperang melalui Selat Turki dalam situasi perang. Kondisi ini membuat kemampuan Rusia memperkuat armada Laut Hitam menggunakan kapal-kapal besar dari armada lainnya menjadi jauh lebih terbatas. Pilihan untuk kembali mengandalkan Sevastopol juga membawa risiko karena fasilitas Rusia di Crimea telah berulang kali menjadi sasaran Ukraina. Sementara itu, memindahkan lebih banyak kapal ke arah timur juga bukan solusi sederhana. Pelabuhan yang lebih kecil tidak memiliki kapasitas fasilitas militer, pemeliharaan, logistik, persenjataan, dan dukungan operasional yang setara dengan Novorossiysk. Dengan demikian, serangan 12 Agustus semakin memperjelas dilema armada Laut Hitam. Mundur terlalu jauh dapat mengurangi efektivitas operasional, tetapi mempertahankan konsentrasi kekuatan di Novorossiysk juga menciptakan sasaran strategis yang besar. Ukraina menyerang Ost lebih dari 1.500 km dari perbatasan. Tekanan Ukraina tidak hanya berlangsung di Laut Hitam. Sehari sebelumnya pada 11 Agustus 2026, Ukraina melancarkan serangan drone terhadap kilang minyak Ors atau Osneft-Teorisyntes di Oblast Orenburg di dekat perbatasan Kazakhstan. Lokasinya berada lebih dari 1.500 km dari Ukraina, menjadikannya contoh lain kemampuan Kyiv menyerang sasaran jauh di pedalaman Rusia. Kilang Ost memiliki kapasitas pengolahan sekitar 6 juta ton minyak mentah per tahun dan menghasilkan berbagai produk, termasuk bensin, diesel, serta bahan bakar penerbangan. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan serius dan memaksa fasilitas menghentikan operasi. Menurut laporan Reuters pada 13 Agustus, perbaikan bahkan diperkirakan dapat berlangsung hingga 6 bulan karena sebagian peralatan yang dibutuhkan sulit diperoleh akibat pembatasan dan sanksi. Dampaknya menjadi penting karena serangan terhadap kilang tidak hanya mengurangi produksi minyak olahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi jaringan transportasi, industri, dan logistik militer. Krisis bahan bakar menambah tekanan terhadap Rusia.
Serangan OS terjadi ketika sektor pengolahan minyak Rusia sudah menghadapi tekanan akibat rangkaian serangan Ukraina. Sepanjang 2026, Moskow mengambil sejumlah langkah untuk menjaga pasokan domestik. Pemerintah Rusia memberlakukan dan memperpanjang pembatasan ekspor berbagai produk bahan bakar. Pada 1 Juni 2026, Rusia juga mengumumkan larangan sementara ekspor bahan bakar jet hingga 30 November. Tekanan tersebut kemudian semakin terlihat pada perdagangan energi Rusia. Pada Juli, ekspor produk minyak melalui jalur laut dilaporkan turun sekitar 33% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara produksi yang terganggu mendorong pemerintah memperketat pembatasan ekspor. Ironisnya, Rusia yang selama ini dikenal sebagai salah satu eksportir energi terbesar dunia, justru mulai meningkatkan impor produk bahan bakar untuk membantu memenuhi kebutuhan domestik. Pada Juli 2026, Belarus meningkatkan secara tajam pengiriman bensin dan diesel ke Rusia. Rusia juga dilaporkan mulai mendatangkan bensin dari sejumlah negara lain, termasuk India dan Kazakhstan. Sementara pengiriman produk bahan bakar dari Korea Selatan menuju timur jauh Rusia juga tercatat pada akhir Juli. Serangkaian perkembangan tersebut menunjukkan perubahan sasaran strategis Ukraina. Kiev kini tidak hanya berusaha menghancurkan depot penyimpanan atau fasilitas yang berada dekat medan perang, tetapi semakin sistematis menyerang mata rantai yang menopang kemampuan Rusia menjalankan perang. Dari pangkalan armada Laut Hitam di Novorossiysk hingga kilang minyak di Orsk, Ukraina berusaha menunjukkan bahwa fasilitas strategis Rusia yang berada ratusan bahkan lebih dari 1.000 km dari perbatasan tidak lagi sepenuhnya berada di luar jangkauan. Bagi Moskow, tantangannya semakin kompleks. Rusia harus melindungi pangkalan angkatan laut, pelabuhan ekspor, kilang minyak, jaringan logistik dan fasilitas industri yang tersebar di wilayah sangat luas. Serangan Novorossiysk pada 12 Agustus 2026 dan penghentian operasi kilang Orsk setelah serangan 11 Agustus 2026 pada akhirnya memperlihatkan satu kecenderungan penting. Perang jarak jauh antara Rusia dan Ukraina semakin meluas, dan kedalaman wilayah Rusia yang sebelumnya menjadi keunggulan strategis kini mulai menghadapi tekanan yang semakin nyata. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.